Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Nikmat hidayah, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah, kembali kita dalam majlis kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji tentang tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Dan para salafus salih, mereka lebih fokus dalam membersihkan jiwa mereka, membersihkan amal mereka, membersihkan hati mereka daripada memperbanyak amal. Mereka lebih banyak memperbaiki amal daripada memperbanyak amal. Mereka para salafus salih lebih banyak memperbaiki amal daripada memperbanyak amalnya. Mereka lebih serius mengobati hati mereka yang sakit daripada keseriusan mereka mengobati tubuh mereka yang sakit. Inilah keadaan mereka para salafus salih ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas dua perkara di antara penyakit hati, di antara perkara yang menjadikan hati seseorang berpenyakit. Yang pertama adalah banyak bicara. Yang kedua adalah banyak melihat, memandang sesuatu yang haram. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga dari kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibn Rajab, Al-Imam Ibn Qayyim dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Yang ketiga, kata mereka rahimahumullah ta'ala, adalah fudulut ta'am, banyak makan. Ini yang bisa menjadikan hati kita sakit, menjadikan hati seorang terjangkiti penyakit. Fudulut ta'am, ini penyakit hati yang ketiga, banyak makan. Qillatut ta'am tujibu riqqatal qalb. Mereka mengatakan sesungguhnya orang yang sedikit makan itu menjadikan hati mereka riqqah, lembut. Menjadikan hati mereka lembut, melembutkan hati. Wa quwwatal faham, orang yang sedikit makan maka dia cerdas, tingkat kepahamannya lebih cepat. Wankisaran nafs, jiwanya akan luluh, jiwanya akan mudah tersentuh. Orang yang banyak lapar, orang yang sedikit makan. Wa dha'fal hawa wal ghadab, orang yang sedikit makan itu hawa nafsunya melemah, dan emosinya tertahan, emosinya terjaga. Orang yang sedikit makan. Wa kasratut ta'am tujibu didda dzalik, sementara orang yang banyak makan sebaliknya, dia hatinya akan keras, tingkat pahamnya, kecerdasannya berkurang, jiwanya tidak akan mudah tersentuh,
hawa nafsunya akan tinggi, besar, emosinya memuncak dan lain sebagainya. Sehingga dari Miqdam ibn Ma'di Yakrib, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batnin bihasbi ibni Adam luqaymatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalata fa sulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa qala hasan. Dari Miqdam ibn Ma'di Yakrib, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam ya'a, tidak ada suatu bejana yang dipenuhi oleh anak Adam lebih buruk dari perutnya. Tidak ada sebuah tempat yang dipenuhi oleh anak Adam lebih buruk dari perutnya. Bihasbi bani Adam luqaimat, cukuplah bagi anak Adam itu beberapa potong makanan yang bisa menegakkan punggungnya, bisa menguatkan punggungnya. Kalau memang tidak bisa demikian, beberapa potong makanan tidak cukup, maka boleh dilebihkan dengan takaran bagaimana? Sulusun li ta'ami, sepertiga untuk makanan di perutnya, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafas. Jamaah rahimakumullah, hadis ini hasan riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala. Di sini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ternyata Nabi alaihi wassalam mengisyaratkan kepada kita bahwa perut ini adalah sesuatu yang paling buruk yang kita penuhi. Dan jikalau kita tanya jamaah rahimakumullah, para atibba, para dokter yang dia melihat bagaimana penyakit itu dan sebagainya, itu banyak bermula dari makanan. Bermula dari makanan. Ya. Sehingga Nabi berikan takaran di sini, sepertiga makanan, sepertiga minuman. Antara makan dan minum tidak bisa makan. Jauh sebelum para dokter zaman sekarang menganjurkan banyak minum, Nabi sudah menganjurkan banyak minum di sini. Artinya seimbang antara makan dan minum. Kemudian juga bahwa di antara sesuatu yang buruk yang kita penuhi, kata Nabi SAW, adalah perut kita. Dan ini waqi, nyata, bahwa segala bentuk penyakit itu banyak bersumber dari makanan. Ya, orang yang tidak menjaga makanannya, penyakit apa yang parah-parah itu makanan. Ya, bersumber dari makanan. Sehingga Nabi alaihi wasallam mengajarkan, Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan segala bentuk perkara, bahkan dalam kesehatan. Nabi alaihi wasallam mengajarkan bagaimana hidup sehat. Jadi makannya 2 piring, minumnya setengah gelas. Ya. Dikasih oleh Nabi SAW bagaimana makan dan minum. Atau dia makan sampai gak bisa bernapas, sampai gak bisa buka mata dia saking kenyangnya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, disebutkan tadi bahwa orang yang sedikit makan EQ-nya akan bagus. Ya. Coba kita lihat bagaimana para ulama zaman dulu. Para ulama zaman dulu. Di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan, aku makan di dalam tulisan kitab Ulul Himmah, sebutkan bagaimana kisah para ulama, bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah taala kana ya'kul marrah fil yaum, sekali dalam sehari dia makan. Sekali sehari. Beberapa potong roti, beberapa teguk air. Sisanya dia tidak makan. Kenapa? Kenyang dengan ilmu. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala
Kemudian sebelumnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih banyak lapar daripada kenyang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma syabi'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini hatta faraqa ad-dunya." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut dengan roti gandum, tidak pernah sampai beliau meninggal. Enggak pernah kenyang 2 hari berturut-turut dengan makanan yang enak, dengan roti gandum, enggak pernah. Artinya apa? Nabi lapar, kenyang, sehari lapar, sehari kenyang. Kemudian para sahabat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan, beliau menceritakan, ini terdapat dalam Riyadhus Shalihin, tentang Al-Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, Fadlul Ju' wal Faqr, keutamaan lapar dan fakir. Jadi lapar ini ada keutamaannya, Pak. Lapar ini ada keutamaannya. Al-Imam An-Nawawi membawakan dalam Riyadhus Shalihin bab tentang Fadlul Ju' wal Faqr, keutamaan orang yang lapar. Jadi ada keutamaannya. Kita kadang-kadang tatkala lapar sekali apalagi misalkan anaknya di pesantren baru lapar sekali atau kurang makan sekali langsung komplain dan sebagainya. Itu biasa dalam menuntut ilmu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, suatu ketika kuntu inni la akhiru fima baina mimbari Rasulullah ila hujrati Aisyah. Suatu hari aku tersungkur jatuh antara mimbar Nabi dan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Di situ Abu Hurairah tersungkur jatuh. Fayaji'ul ja'i, sehingga datang, ada seorang yang datang, orang Badui yang datang, fayadha'u rijlahu ala unuqi, dia menginjak leherku. Dia lihat Abu Hurairah tersungkur jatuh. Orang Arab Badui ini enggak tahu, orang Arab Badui biasa kasar-kasar. Sehingga dia datang langsung diinjaknya leher Abu Hurairah. Dia enggak tahu ini Abu Hurairah, orang Arab Badui. Diinjaknya Abu Hurairah lehernya. Abu Hurairah mengatakan, "Fayadha'u rijlahu fi 'unuqi wa yadhunnu anna an-nabi junun." Mereka menganggap aku ini orang gila. Ma bi min junun, aku tidak gila. Ma bi illal faqr illal ju. Tidaklah yang menimpaku kecuali kelaparan. Saking laparnya tersungkur jatuh, enggak bisa bangun berdiri. Nah, jamaah rahimakumullah, ini dia. Wa fudulut ta'am da'in ila anwa'in katsirah minasyarr. Terlalu banyak makan ini akan membawa keburukan yang sangat banyak. Fa innahu yuharrikul jawarih ilal ma'asi. Orang yang senantiasa kenyang dengan makanan-makanan yang enak, orang yang senantiasa kenyang kadang bisa menggerakkan anggota tubuhnya kepada maksiat. Wa yusqiluha 'anil ta'ati wal ibadat, dan menjadikan dia berat untuk taat dan beribadah kepada Allah. Wa hasbuka bihadaini syarran, cukuplah ini sebagai keburukan. Fa kam min ma'siyatin jalabah asy-syaba' wa fudulut ta'am, betapa banyak maksiat disebabkan karena banyak makan dan banyak kenyang. Wa kam min ta'atin hala dunaha, betapa banyak karena lapar orang tidak jadi bermaksiat. Fa kam waqa syarra batnihi faqad faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran 'aziman. Siapa yang bisa menjaga perutnya, maka dia telah menjaga keburukan yang besar. Jamaah rahimakumullah, dan ini kita ingat, Pak, ini kita ingat. Lebih baik kita lapar daripada kita kenyang dengan maksiat. Lebih baik kita fakir, lebih baik miskin, lapar, daripada kenyang tapi dengan harta yang haram. Ada orang enggak sabar lapar, sehingga semua dimakan dari hasil yang haram, hasil yang halal mau haram, yang penting kenyang. Para ulama zaman dulu kalau diundang makan sama orang-orang yang enggak jelas mata pencahariannya, itu enggak mau makan mereka.
enggak jelas penghasilannya, hartanya, mereka enggak mau. Diberikan hadiah oleh para penguasa yang zalim, enggak mau mereka. Naam. Jamaah rahimakumullah, bahwa perut ini adalah sumber dari banyak keburukan. Wa kam min ta'atin haladunaha faman waqa syarra batnihi faqad waqa syarran 'aziman. Siapa yang menjaga keburukan perutnya, maka dia telah menjaga keburukan yang besar. Wasyaitanu a'zamu ma yatahakkam fil insan idza mala'a batnahu minat ta'am. Dan sesungguhnya syaitan akan sangat berkuasa menguasai manusia tatkala mereka dalam kondisi banyak kenyang. Walihada jaa fi ba'dil athar. Oleh karena itu diriwayatkan dalam sebagian athar, sebagian riwayat, dhayqu majari asyaitani bis-shaum. Sempitkanlah peredaran jalannya syaitan di tubuh kalian dengan kalian berpuasa. Naam, jamaah rahimakumullah. Ya. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, kana syababun yata'abbaduna min bani Israil. Para syabab, para pemuda ahli ibadah dari Bani Israel, fa idza kana fitruhum qama alaihim qa'imun faqal, apabila waktu mereka berbuka maka ada sebagian berdiri sehingga mereka mengatakan la ta'kulu katsiran, jangan kalian terlalu banyak makan. Fatashrabu katsiran, kalau sudah banyak makan pasti banyak minum. Fatanamu katsiran, kalau sudah banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Fatakhsiru katsiran, sehingga banyak kalian merugi dunia dan akhirat. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaju'una katsiran. Nabi alaihi wasallam dan para sahabat itu banyak lapar. Banyak lapar. Dalam banyak riwayat. Ya. Nabi alaihi wasallam banyak lapar. Bahkan Nabi alaihi wasallam, mungkin pernah kami sebutkan di sini, ada seorang sahabat tamu Nabi alaihi wasallam. Ada tamu datang ke masjid malam hari. Kemudian Nabi alaihi wasallam perintahkan salah seorang, coba datangi istri beliau. Nabi SAW perintahkan untuk mendatangi istri-istri beliau, apakah ada makanan di malam tersebut. Sehingga datang salah seorang sahabat menuju ke rumah istri Nabi SAW. Satu, yang pertama datang, ditanya, Nabi SAW punya tamu di masjid, apakah ada sisa makanan malam ini? Istrinya mengatakan, wallahi, demi Allah, ma indana illa ma, tidak ada makanan malam ini kecuali hanya air putih, air minum saja. Istri Nabi SAW yang pertama mengatakan, wallahi ma indana illa ma, tidak ada tersisa makanan kecuali hanya air minum saja yang ada. Kembali utusan ini datang, ya Rasulullah, enggak ada makanan di rumah. Maka Nabi perintahkan, coba datang yang kedua. Disuruh datang istri yang kedua, datang lagi. Sama jawaban seperti itu. Sampai semua istri Nabi, 7 dikelilingi istri Nabi, semuanya enggak ada makanan. Enggak ada makanan. Sehingga Nabi alaihi wasallam mengatakan, man yudhifu hadhihi al-lailatah, siapa yang bisa menjamu tamu ini di malam. Siapa di antara kalian para sahabat yang bisa menjamu tamu ini? Ini tamu datang belum makan. Ada seorang laki-laki dari Ansar, faqala rajul min Ansar, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah siap menjamunya ya Rasulullah. Akhirnya mereka pun pulang. Sebelum sampai rumah, sang laki-laki sahabat Ansar ini berkata kepada istrinya, hadhihi dhaifu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini ada tamunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal indaki syai', apakah ada makanan untuk tamu kita malam ini? Maka istrinya mengatakan, wallahi ya, wahai suamiku, wallah, demi Allah, ma lana illa qutu sibyanina, tidak ada makanan malam ini, yang ada hanya makanan buat anak-anak saja, anak-anak kita saja.
Enggak ada makanan yang saya siapkan, enggak ada makanan. Yang ada hanya sisa makanan buat anak-anak kita, sisa makanan yang untuk makan malam anak-anak kita. Maka apa kata suaminya? Laki-laki Ansor ini mengatakan, ini tamu Rasulullah, akrimi, muliakan, kita muliakan. Suaminya mengatakan, nanti idza dakhala ad-dhaif, kalau tamu sudah masuk, fa'atfi is-siraj, lampu matikan. Disuruh matikan lampu kalau masuk tamunya. Kemudian keluarkan makanan, wa arihi anna na'kul, tampakkan seolah-olah kita ikut makan. Biarkan tamu yang makan. Pada khalad dhaif, jamaah rahimakumullah, diriwayatkan masuklah tamu ini ke rumah laki-laki Ansar. Sampai mereka masuk, lampunya padam. Lampunya bukan lampu listrik, pakai api. Padam lampunya, hidangannya disiapkan, sisa makanan buat anak mereka dikasih tamu. Mereka pura-pura makan, mengunyah-mengunyah. Tamunya makan sendirian. Kemudian anak-anak mereka enggak makan malam itu. Dan diriwayatkan fa'akala ad-dhaif, malam itu tamu ini makan. Wa bata tawiyaini, sementara mereka berdua, suami dan istrinya ini bata di malam hari tawiyaini, kelaparan. Sehingga ini faedah yang bisa kita ambil bahwa tamu dimuliakan, jamaah rahimakumullah. Tamu kita muliakan, apa yang bisa kita berikan yang terbaik buat mereka kalau ada tamu. Sehingga keesokan harinya disampaikan, datang mereka kepada Nabi alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, ajiballahu min sani'ikuma bidayfikum al-lailah. Sungguh Allah heran melihat kondisi kalian. Allah Subhanahu wa taala heran melihat bagaimana kalian memuliakan tamu kalian. Faedah yang sangat besar, jamaah rahimakumullah. Ini artinya para salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kehidupan mereka miskin, sederhana. Ya. Bukan berarti tidak boleh kenyang, tapi jangan kenyang setiap hari. Walaupun kita mampu membeli makanan, tiap hari lauknya apa? Kepiting sama cumi, kepiting cumi, apalagi udang, itu tiap hari. Kena 3 bulan langsung keras tengkuknya ini. Ya. Kena apa? Kolesterol. Kan yang enak-enaknya itu banyak penyakitnya, Pak. Nah, Nabi alaihi wasallam mengajarkan jangan terlalu banyak kenyang. Sekali kita lapar. Bagaimana kita lapar? Dengan kita berpuasa. Lapar yang sunnah, berpuasa. Nah, tapi jangan juga kita terlalu bakhil. Saya mengikuti sunnah. Dia kaya, bisa beli makanan, tapi makanannya yang miskin-miskin makanannya, enggak pernah berani beli beli lauk dan sebagainya. Bukan berarti demikian, boleh kita kenyang, akan tetapi jangan terus-menerus kenyang. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yaju'una katsiran. Nabi alaihi wasallam dan para sahabat mereka banyak lapar. Suatu ketika lagi diriwayatkan bahwa Nabi alaihi wasallam, yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an datang. Dia mengeluhkan lapar sampai dia taruh satu buah batu di perutnya. Datang Umar, kelaparan juga, naruh batu di perutnya, belum makan. Datang mereka menemui Nabi alaihissalam. Mereka mau menemui Nabi, siapa tahu di rumah Nabi ada makanan. Sampai ke rumah Nabi sallam, Nabi keluarin 2 batu dari perutnya. Mereka sama-sama satu untuk mengganjal perut batu. Sama-sama 1 batu, Nabi 2 batu. Artinya apa? Nabi lebih lapar dari mereka. Naam, jamaah rahimakumullah. Jadi kenyang ini, terlalu banyak kenyang ini bisa mengeraskan hati seseorang, sehingga mereka tidak peduli dengan orang-orang miskin di sekitar mereka. Kemudian wa in kana dzalika li'adami wujudi at-ta'am. Para Nabi SAW dan para sahabat mereka banyak lapar, dan tentunya sebabnya karena sedikit makanan pada zaman mereka. Ya, mereka adalah
banyak di antara orang-orang miskin. Namun demikian jamaah rahimakumullah, illa anna Allah la yakhtaru li rasulih sallallahu alaihi wasallam illa akmal al ahwal wa afdaliha. Hanya saja perlu diketahui bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang demikian kepada Nabi dan para sahabat, mereka banyak lapar, kecuali itulah dia kondisi yang lebih bagus. Itulah dia kondisi yang lebih bagus. Walihada kana Ibnu Umar yatashabbahu bihi fi dzalika ma'a qudratihi 'ala at-ta'am. Oleh karena itu, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, dia mencontoh Nabi sallallahu, ya, walaupun dia mampu untuk membeli makanan, namun dia sengaja kadang-kadang lapar. Sengaja kadang-kadang makan makanan yang tidak enak. Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala. Kemudian wa kadzalika kana abuhu min qablihi, demikian juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Diriwayatkan bahwa pakaiannya Umar bin Khattab itu ada beberapa jahitan. Ya, ditempel-tempel pakaiannya Umar, ada bolong-bolongnya, ada tembelan-tembelannya. Demikian juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kondisi mereka sama. Bahkan para ulama di antara Imam Bukhari rahimahullahu taala pernah suatu ketika beberapa hari dia tidak bisa mengisi kajian, dia tidak bisa memberikan hadis, menyampaikan hadis. Beberapa hari tidak keluar menyampaikan hadis, dicari. Kiranya sakit. Ataunya apa? Enggak ada pakaian untuk keluar. Enggak ada pakaian untuk dia keluar. Kondisi mereka para ulama. Wa fi sahihain, dalam sahih Bukhari Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mundu qadima al-Madinah min khubzi burrin thalatha layalin tiba'an hatta qubidha. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi dan keluarganya tidak pernah selama 3 hari, Nabi alaihi wassalam tidak pernah, mulai semenjak dia datang ke Madinah, berhijrah ke Madinah, tidak pernah Nabi SAW selama 3 hari berturut-turut kenyang, tidak pernah. Pasti ada laparnya sampai beliau meninggal. Naam, qala Ibrahim bin Adham, berkata Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, seorang ulama, dia berkata, man dhabata badnahu dhabata dinah. Siapa yang bisa menjaga perutnya, maka dia bisa menjaga agamanya. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, siapa yang bisa menjaga perutnya, maka dia akan bisa menjaga agamanya. Siapa yang bisa menjaga makanannya, maka dia akan bisa menjaga agamanya. Orang yang bisa menjaga makanannya, dia bisa memilih makanan yang halal, yang haram, yang dia makan, maka insya Allah dia agamanya akan terjaga, hatinya akan terjaga. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaq as-salihah. Siapa yang bisa menjaga lapar, artinya siapa yang bisa menahan lapar. Kadang-kadang dia lapar, dia tahan, dia bisa lapar, maka orang ini akan bisa menjaga akhlak. Artinya apa? Orang yang banyak lapar itu akhlaknya biasa akan bagus. Kenapa? Berangkat dari hatinya. Wa inna ma'siyatallahi ba'idatun minal ja'i', dan sungguhnya maksiat itu akan jauh dari orang yang kelaparan. Gimana mau dia maksiat, dia lapar? Ya. Nah, qaribatun minasyab'an, dan maksiat itu sangat dekat kepada orang-orang yang banyak kenyang. Jamaah rahimakumullah, ini yaitu penyakit hati yang ketiga, ya, yaitu banyak makan. Maka silakan jamaah rahimakumullah, ya, kita bisa mengamalkan ini. Terutama yaitu adalah kalau kita mampu berpuasa, kita puasa. Ya. Yang lapar yang membawa pahala. Bisa berpuasa Daud, silakan. Puasa yang paling afdal. Nabi sebutkan afdalus siyam ba'da Ramadan. Atau dalam sebuah riwayat Nabi sebutkan la siyama afdal min siyami Daud. Tidak ada puasa yang lebih afdal dari puasa Daud. Kemudian yang tidak bisa maka puasa Senin Kamis. Yang tidak bisa maka puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, kemudian ya, yang berikutnya
yaitu kita jaga makanan kita. Jangan kita makan dari hasil yang haram. Jangan kita makan dari hasil yang haram. Ambil yang halal walaupun sedikit. Itu akan berkah insyaallah. Tidak sabar sehingga kita pinjam dari yang haram. Ya, kita pinjam dari yang haram. Kita makan dari haram, suap, sogok, riba, mencuri, merampas milik orang lain, itu semua dari haram. Kita tinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Ya, kita insyaallah lebih bisa menahan lapar di dunia daripada menahan lapar di akhirat. Lapar di akhirat itu sepanjang masa. Diberikan makan ahli neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dari buah zakum. Wa innahum laakiluna minha. Sungguhnya mereka diberikan makan dari buah zakum. Famaliuna minhal butun. Buah tersebut mereka makan hanya menjadikan penuh perut mereka tapi tidak merasakan kenyang. Kelaparan. Fasyaribuna alaihi minal hamim, diberikan minum dari air yang panas. Diberikan minum dari air yang panas. Min sadid, dari nanah. La yadhuquna fiha illa hamima wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan di neraka itu kecuali hamim, air yang mendidih, panas. Wa ghassaqah, ghassaq artinya sadidu ahli nar, nanah, darah yang mengalir dari ahli neraka, itu yang diberikan minum kepada orang-orang yang makanan mereka dari perkara yang haram. Nabi alaihi wasallam tatkala Mi'raj naik ke langit, dilihat ada seorang ahli neraka yang dia memotong lidahnya. Ya, di tengahnya darah yang banyak. Ditanya, itu adalah orang yang makan dari harta yang riba, harta yang haram. Yang Nabi alaihi wasallam sebutkan dalam banyak hadis, la'anallahu akilar riba wa mukilah wa katibaihi wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Allah Subhanahu wa taala melaknat akilar riba, orang yang makan dari harta riba. Kemudian wa mukilahu, orang yang memberikan makan. Wa katibahu, dan penulisnya, juru tulisnya. Wa syahidai, kedua saksinya. Nabi sebutkan semua mereka adalah sama. Jamaah rahimakumullah, tahan miskin di dunia. Miskin di dunia hanya sementara. Adapun miskin di akhirat sepanjang masa. Maka kita tahan. Kita bisa menjaga makanan kita. Ya, kita bisa menjaga makan minum kita yang kita berikan kepada anak istri kita. Yang terakhir kami sampaikan bahwa tadi disebutkan yang pertama bahwa makan dan minum ini ya bisa, orang yang banyak makan bisa mengurangi kecerdasannya. Dan maksudnya adalah orang yang makan dari harta yang haram ini kan juga mengurangi kecerdasan mereka. Suatu ketika ayahnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ditanya, bagaimana cara mendidik anaknya sampai cerdas seperti ini? Maka ayahnya mengatakan, lam ut'imhu dirham syubhah. Aku tidak pernah memberikan kepada anakku Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari satu dirham pun dari harta syubhat. Maka jamaah rahimakumullah, biarlah anak kita tidak sekolah setingginya. Anak kita tidak sekolah dengan sekolah pendidikan yang sangat tinggi. Ya, karena keterbatasan dan tidak masalah. Daripada sekolah mereka setinggi langit tapi biaya sekolah mereka dari harta-harta yang haram. Biarlah mereka tidak menjadi pejabat ya, yang penghasilannya sekian dan sekian, karena tidak ada harta cukup, daripada dia menjadi pejabat dengan pangkat yang tinggi, dengan jabatan yang tinggi, gaji yang banyak, tapi dengan suap, dengan sogok. Nah, jamaah rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat.
Jika ada pertanyaan silakan. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita ikuti, ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Fitnah yang terjadi akan terus banyak, sehingga Nabi sebutkan dalam banyak hadis, dalam banyak riwayat yang sahih. Di antaranya Nabi sebutkan bahwa al-mutamassik bidinihi, orang-orang yang berpegang dengan agamanya, inda fasadin nas, tatkala manusia sudah banyak yang rusak, banyak fitnah di akhir zaman, namun mereka tetap berpegang dengan agamanya, ajru khamsina minkum, pahala mereka sama dengan pahala 50 di antara kalian. Para sahabat bertanya, apakah dari mereka ya Rasulullah? Nabi berkata, dari kalian sama dengan pahala 50 sahabat Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi sebutkan al-mutamassik bidinihi, sesungguhnya orang-orang yang berpegang dengan agamanya di akhir zaman, kal qabid al-jamrah, seperti orang yang berpegang dengan bara api. Memegang agama yang hak di akhir zaman sekarang ini seperti kita memegang bara api panas. Kalau tidak sabar berpegang dengan syariat Nabi SAW, maka kita akan hanyut mengikuti kebanyakan orang. Bagaimana kiat-kiatnya supaya kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah SAW? Di antaranya yang pertama adalah tetap belajar. Ini yang pertama, tetap belajar. Baik belajar dengan kitab, belajar di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa kaifa takfurun," dalam surah Ali Imran, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Yang artinya tidak mungkin kalian kembali kepada kekufuran. Tidak mungkin kalian akan menyimpang dari ajaran Islam, dari syariat Allah. Wa antum tutla alaikum ayatullah, sementara kalian terus dibacakan ayat Allah kepada kalian. Tetap kalian mendengarkan ayat-ayat Allah. Wa fiikum rasuluh, dan di sisi kalian ada rasul. Di sisi kalian ada rasul. Di zaman sahabat ada rasul, di zaman kita ada sunnah yang kita baca. Tidak mungkin orang itu akan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa antum tutla alaikum ayatullah, kali dibacakan ayat Allah, wa fiikum rasul, wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang dengan Allah, dengan kitab Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, telah diberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Ini yang kedua. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk asbab kita bisa istiqamah di atas kebenaran di akhir zaman sekarang ini yang banyak fitnah adalah kita bergaul bersama orang-orang saleh. Tidaklah kita berteman kecuali dengan orang-orang saleh. Ya. Tidaklah kita bersahabat kecuali dengan orang-orang saleh. Nabi alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Kalau temannya itu agamanya rusak, maka kemungkinan dia akan rusak agamanya. Kalau temannya itu agamanya baik, maka dia insya Allah akan baik pula. Maka tidaklah bersahabat kecuali dengan sahabat yang baik. Tidaklah berteman kecuali dengan teman yang baik. Bagi kita yang teman yang akrab itu anak istri kita. Bagi kita yang sudah punya suami, punya istri, maka istri kita juga demikian baik. Kita ajari mereka, kita ajak mereka kembali kepada kebenaran. Teman kita, supaya mereka bisa menjadi teman kita di dunia dan akhirat. Karena semuanya di hari kiamat Allah sebutkan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari kiamat nanti berlari, di antaranya adalah seorang istri dari suaminya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di antara sebabnya adalah kita bisa istiqamah di atas kebenaran, kita banyak berdoa.
banyak berdoa. Sehingga Nabi SAW mengajarkan, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi mengajarkan kepada para sahabat doa. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ini terus diulang-ulang oleh Nabi SAW. Kemudian di antaranya lagi Nabi SAW sering berdoa dengan doa Allahumma inni as'alukal huda. Allah minta petunjuk kepadamu, wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, kehormatan, wal ghina, dan kecukupan. Terus berdoa. Jamaah rahimakumullah. Naam. Ini di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, Ustaz, pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika ingin puasa Daud? Apakah puasa Senin Kamis tetap dijalani atau tetap puasa Daud? Kalau sudah puasa Daud, maka puasa yang lain tidak. Karena puasa Daud sudah mencukupi. Puasa sehari, berbuka sehari, sudah mencukupi. Jadi kalau puasa Daud langsung digabung puasa Senin Kamis, langsung puasa 3 hari dalam sebulan. Tidak, cukup puasa Daud, dan itu pahalanya sudah masuk semuanya insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, dan Nabi sebutkan la siyama afdal min siyami Daud. Tidak ada puasa yang bisa menandingi puasa Daud. Wallahu a'lam bissawab. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.